Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sudah hadir di studio Gema Pengharapan, Bapak Elvin Tobing. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Pak Elvin? Puji Tuhan, luar biasa Pak Situmya. Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir Bapak Adri Kaunang. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Pak Adri? Luar biasa. Baik, narasumber kita sudah hadir untuk kita akan membahas pendalaman Alkitab kita melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan tema yang akan kita bahas pada saat ini begitu menarik, yang berjudul Yesus melayani kebutuhan mereka. Bila mana kita sudah mengikuti pelajaran sebelumnya, ini adalah merupakan metode Kristus dalam menjangkau manusia. Dan yang kita pelajari pada saat ini adalah yang ketiga dari metode yang dilakukan Kristus, yaitu Yesus melayani kebutuhan mereka. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Kita undang Bapak Adri Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengundang kuasa sorga, khususnya Roh Kudus, mengisi hati dan pemikiran kami, sehingga makanan dan firman yang luar biasa ini akan menjamah banyak manusia yang siap dituai dan siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama, pemirsa juga boleh mempersiapkan Alkitabnya. Oleh karena kita juga nanti akan membuka dari firman Tuhan sehubungan dengan pembahasan pendalaman Alkitab pada saat ini. Baik Saudara Elvin Tobing, Ya. Kira-kira apa yang dilakukan Yesus ketika dia berada di dunia ini? Yesus melayani kebutuhan mereka. Baik, terima kasih Pak Situmyang. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita punya pelajaran sangat baik dalam minggu ini. Ya, pertanyaan dari Pak Situmyang, apa yang dilakukan Yesus? Kalau kita melihat ke Matius 9 ayat 35 di ayat hafalan kita, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi kalau berkeliling, dia pergi menemui orang-orang, berarti ada interaksi di situ ya. Apa yang dilakukan di kota dan desa-desa yang dia temuin? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, lalu dia memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini jelas, Yesus tahu bahwa manusia punya kebutuhan akan keselamatan. Ya. Tapi dia tidak melayani dari sisi itu saja. Ya, ada kebutuhan yang lain, yaitu dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau kita perhatikan, ya sepanjang sejarah gereja Kristen, salah satu ciri-ciri yang paling menonjol dari gereja Kristen sejak awal itu adalah caranya gereja Kristen memperhatikan umat-umatnya, memperhatikan orang banyak yang membutuhkan yang ada di masyarakat. Itu yang paling menonjol. Gereja Kristen sangat dikenal bagaimana dia memperhatikan anggota jemaatnya atau orang-orang banyak di sekitarnya. Melayani kebutuhan, ada satu kalimat yang menarik. Melayani kebutuhan anggota masyarakat ini bukan sebuah pilihan, Pak. Ya. Artinya, oh boleh saya pilih, boleh enggak. Ini bukan sebuah pilihan tambahan. Tapi justru inilah jantung panggilan kita. Kalau kita mau membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi kalau dia pengikut Kristus, dia nggak bisa milih, oh saya boleh tidak melayani masyarakat. Enggak. Ini bukan opsional, bukan pilihan. Tapi justru jantungnya. Ya kalau jantung kita nggak ada, ya habislah nyawa kita. Jadi artinya kalau ini kita tidak lakukan, habis kekristenan itu habis. Lalu satu lagi kita lihat. Yesus banyak menghabiskan waktu berkhotbah, mengajar. Artinya apa? Dia mengetahui kebutuhan rohani dari masyarakat yang dekat dengan dia. Tapi dia juga menyadari bahwa kebutuhan rohani nggak bisa dipisahkan dari kebutuhan fisik dan mental. Ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan di pengantar ini, kalau mau efektif kita melayani, kebutuhan rohani jangan pernah dipisahkan dari kebutuhan fisik, mental. Jasmani ya.
Ini yang boleh saya sampaikan di pembukaan pelajaran kita 1 minggu ini. Oh, baik, berarti kalau kita melayani sebagaimana yang dilakukan Yesus, tidak hanya kebutuhan jasmani, Ya. tapi juga rohani. Iya. Begitu ya? Atau selanjutnya kalau kita mau melayani kebutuhan rohani mereka, Iya. jangan lupa perhatikan juga kebutuhan jasmaninya. Oke, ya. Gitu. Jadi tidak bisa setengah-setengah ya. Nggak bisa. Harus. Dan ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Ya, bukan pilihan. Sebagai orang Jantung. Kristen, itu Ya. merupakan jantungnya, Jantung. harus melayani dengan sempurna. Oke, Ya. Pak Adri Kaunang, kira-kira apa yang bisa ditambahkan dari Yesus melayani kebutuhan mereka ini? Saya lihat bahwa penjelasan dari hamba Tuhan Pak Tobing sudah jelas. Ya. Jadi saya coba ingin masuk kepada pelajaran yang lebih lanjut lagi ya. Oke. Di dalam pelajaran yang kita namakan atau judulnya adalah gangguan bagi pelayanan. Saya ingin jabarkan kata diagnosa atau kata diagnosis. Kalau para dokter yang ada saat ini ada memiliki beragam keahlian ya. Ada dokter jantung, dokter THT, Ya. penyakit malaria, dokter penyakit usus, dokter kewanitaan, dan dokter yang begitu banyak ya. Seperti juga profesi-profesi lainnya. Tetapi inti pelajaran sini saya ingin gambarkan. Bagaimana kebutuhan 3 manusia. Yang pertama orang yang berpenyakit gila ya. Walaupun itu ada intervensi dari kuasa kegelapan. Yang kedua seorang wanita yang memiliki pendarahan kurang lebih 12 tahun, Pak Situmeang. Yang ketiga adalah seorang pemimpin agama yang bernama Yairus. Kita lihat, ketiga modeling manusia ini memiliki satu keinginan. Tadi Pak Tobing sudah katakan adalah kebutuhan. Ya. Kebutuhan secara jasmani. Tetapi mari kita balik kepada kata Yesus. Di dalam beraneka ragam ketiga tipe manusia ini, Yesus tidak pernah melakukan kata diagnosis, ya. Tidak melakukan sama seperti para dokter zaman ini. Saya cek dulu Pak Tobing, saya cek dulu Pak Situmeang. Bukan begitu. Yesus langsung melakukan satu tindakan, satu reaksi tanpa melakukan kata diagnosis. Sehingga ketiga kebutuhan dari orang-orang yang saya bicarakan tadi, hasilnya adalah apa? Sembuh. Walaupun ada embel-embelnya. Ada kata iman di sana, ada kata percaya, ada kata-kata positif yang Yesus apa? Lakukan bagi mereka. Kesimpulan dari ketiga orang ini kepada Yesus bahwa mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Aplikasi bagi kita saat ini di dalam buku Markus 5 ayat 22 sampai 43 adalah harus ada interaksi. Ya, Yesus tidak lakukan satu mujizat yang luar biasa kalau ketiga orang ini tidak mendahului Yesus. Memegang jubah Yesus, ada yang katakan, Tuhan, anakku saya sudah mau mati. Ya, yang satu dia tidak waras ya. Tetapi intinya pelajaran kita saat ini untuk pelajaran hari Minggu bahwa Yesus tidak sama seperti dokter modern saat ini. Dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan. Itulah kelebihan dan kita tidak dapat menyalimi, tidak dapat memahami. Itulah Yesus, Sang Juru Selamat yang selalu memahami isi hati kita dan kebutuhan luar yang nyata kepada ketiga orang yang membutuhkan. Dan akhirnya mereka memperoleh mujizat yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Adri. Jadi ketika Yesus ya dia melakukan pelayanan pada waktu itu ya, ada orang-orang banyak ya selalu bergerombolan datang kepada dia, berbondong-bondong ya, ingin minta kesembuhan. Ada yang lumpuh, ada yang buta. Nah ini seolah-olah katanya ini merupakan gangguan dalam pelayanan Yesus. Tapi Yesus merasa ini adalah merupakan satu apa? Bentuk perhatian dan pelayanan yang dia harus lakukan tetap. Gitu Pak ya? Betul, setuju. Jadi itu bukan merupakan gangguan baginya. Mungkin kita Pak, bisa dari perspektif bahasa yang lain, misalnya begini. Pada waktu dia dimintain oleh Yairus untuk menyembuhkan anaknya itu, di tengah jalan kan ada yang menjamah jubahnya yang tadi Pak Kaunang sampaikan. Dia merasa loh ada tenaga yang keluar dari saya, ada kuasa yang keluar.
Jadi yang dimaksud gangguan di sini, pada saat Yesus mau melaksanakan misi utama menyembuhkan anaknya Yairus itu loh, di tengah jalan ada yang istilahnya mengganggu jadwal ya, mengganggu jadwal. Lalu apa sikap Yesus gitu ya? Sikap Yesus dengan penuh kasih dia layani, bahkan dia bilang, "Hai anakku, ya imanmu besar sekali," gitu ya. Nah, apa yang dimaksud gangguan? Mungkin aplikasi kita bisa jadi katakan di dalam program kerja kita di gereja, atau misalnya pada saat kita hendak melayani orang lain, pada saat kita hendak melakukan suatu pekerjaan yang baik yang lain, tiba-tiba di luar dugaan ada permintaan minta dibantu. Bagaimana sikap kita di sini? Jadi pelajaran sekolah sahabat kita jelas membawa pikiran kita bahwa gangguan itu sesungguhnya adalah peluang. Nah, jadi artinya pikiran kita mau dibawa, gangguan-gangguan di tengah jalan itu jangan kamu lihat sebagai hambatan. Betul. Tapi itu adalah peluang. Yang tadinya kamu hanya melaksanakan misi utamamu, tapi di tengah jalan kamu mendapatkan kesempatan lagi untuk melayani yang lain. Amin. Jadi betul. Artinya bagi kita, apa sikap kita pada saat terjadi gangguan rohani? Ya, apakah kita melihat itu sebagai peluang? Apakah kita mau melayani itu dengan ikhlas? Saya kira itu isu di pelajaran hari ini. Jadi mungkin juga ini coba kita kembali kepada diri kita. Ketika kita sudah punya jadwal lah misalnya ya, pekerjaan kita satu hari ini sudah terjadwal. Nah tiba-tiba di tengah jalan ada hal-hal seperti gangguan. Contoh, mungkin kita bisa ambil contoh orang Samaria itu cukup menarik itu ya. Ketika ada orang yang dirampok itu, yang hampir mati itu, para imam dan orang Lewi menganggap, wah saya sudah punya rencana di sana ini, saya harus melayani di sana. Maka ada orang yang susah di situ, dia tinggali. Ya, di sana ada yang lebih penting ini, saya harus melayani, saya harus khotbah di sana. Padahal sebenarnya ada kemanusiaan yang lebih penting di situ. Tapi orang Samaria ini tidak. Oke, saya sudah punya jadwal di sana, tapi ini lebih penting. Pelayanan ini lebih penting, keselamatan orang ini lebih penting. Saya kasih contoh pengalaman pribadi misalnya, Pak Sitomeyang. Sering kali dan sangat sering. Misalnya saya mau melakukan pekerjaan saya. Atau katakanlah mau melayani di pekerjaan Tuhan. Berhubung latar belakang saya psikolog, sering orang tiba-tiba misalnya di tengah jalan kita lagi nyetir, "Bang atau Pak, boleh nanya enggak?" Artinya mereka mengemukakan masalah-masalah mereka, meminta advice dari saya. Dibutuhkan cara pandang bagi saya melihat bahwa itu bukan, aduh ini kok ganggu aja sih gitu. Bukan. Tapi bagaimana saya menjadi berkat bagi orang yang sedang punya masalah yang membutuh pertolongan saya. Jadi saya kira itu kalau di pengalaman pribadi saya sering sekali saya menghadapi. Sering mengalami ya. Tapi kita memberikan waktu kita ya. Itu bukan merupakan suatu gangguan ya. Iya, kita jangan langsung ngomel, langsung mengeluh, merasa ini interupsi apa lagi, jangan gitu. Baik. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam.
Dan bagaimana kita ini? Ya, bagaimanakah saya bisa membantu Anda? Ini juga merupakan pertanyaan yang perlu kita dalami ini. Mungkin Saudara Elvin bisa memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Situmeang. Iya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ada satu frase yang sangat menarik menjadi renungan bagi kita di pelajaran hari Senin. Bagaimanakah saya bisa membantu Anda? Dikisahkan ada 2 kisah. Kalau tadi Pak Kaunang sampaikan di kisah sebelumnya bahwa Yesus tanpa melakukan diagnosa, oleh karena keadaan harus langsung ambil action. Di kisah yang hari Senin ini agak berbeda. Pada waktu Yesus tiba di Jericho, dia bertemu dengan si Bartimeus, seorang yang buta, duduk di pinggir jalan. Ketika dia dengar bahwa, wah itu Yesus itu. Si orang buta ini sudah sering mendengar nama Yesus. Lalu dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu seruan pertama. Ya, dia teriak pertama. Orang-orang yang mengikuti dia, kamu jangan bikin ribut ini. Yesus, kamu tahu nggak siapa Yesus? Ya gitu ya, mungkin dalam bahasa sehari-hari. Tapi bukannya dia makin berhenti berseru. Dia makin lebih keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar. Siapa itu? Panggil orang itu ke sini. Ya. Apa pelajaran sebelum Yesus melakukan treatment ke si Bartimeus? Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Ketika orang mendengar kita datang ke satu tempat, ini pertanyaan. Kira-kira orang lain apa yang mau serukan? Itu Pak Kaunang yang baik itu. Itu Pak Kaunang. Itu Pak Situ yang tukang ganggu. Apa yang orang lain kenal, yang orang lain akan teriak apa ke kita pada saat kita datang ke satu daerah tertentu, ke satu komunitas tertentu. Itu pelajaran. Di pelajaran kita ada seorang tokoh Advent, William Barclay, mengatakan begini. Seruan dia yang pertama itu seruan normal. Seperti hanya untuk sekedar mendapat perhatian. Tetapi di seruan yang kedua itu dikatakan, ini sudah teriakan naluri emosi yang tidak terkendali. Bahkan bahasanya si William Barclay mengatakan, seperti suatu tangisan yang hampir mirip seperti binatang. Benar-benar sudah minta tolong, ekspresi keputusasaan. Kebanyakan kita, kadang-kala kita merasa malu untuk berteriak meminta belas kasihan. Wah nanti orang lain tahu. Masa? Ternyata kamu mau begini toh. Padahal sebenarnya semua orang kan membutuhkan belas kasihan, Pak Situmya. Betul. Gitu ya. Lalu pada saat Yesus bertanya, apa yang kau berhenti dan dia minta panggil? Ini pertanyaan yang bagus dari Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat? Apakah Yesus tidak tahu kebutuhan orang itu? Sangat tahu. Jelas ini buta. Sangat tahu. Dia tahu. Pertanyaan ini bisa jadi istilahnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Tapi dia tanya, apa yang kau kehendaki? Mengapa Yesus lakukan itu? Ada sesuatu yang penting yang sedang diceritakan Allah, yang sedang diceritakan Yesus kepada kita supaya menyadarkan kita bahwa, kamu itu butuh saya. Kamu itu butuh Allah. Pertanyaan itu dilemparkan seperti itu. Lalu Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus, dia kasih jawaban yang sangat ajaib. Di Markus 10 itu dia katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau di Lukas 18:42, kalimatnya begini, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matanya terbuka, dunia berubah. Dan hasilnya apa Pak Situmya? Pak Kaunang. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Seketika itu juga si buta itu ikut Yesus dalam perjalanan. Kalau boleh saya tambah sedikit lagi, di kisah yang bagaimana kejadian yang di kolam Bethesda. Ya kan? Bahwa kita tahu kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Di situ orang pada duduk-duduk. Siapa orang yang duduk-duduk berkerumun di situ? Itu orang-orang berpenyakit semua. Ya kalau diterangkan di Alkitab, yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Ngapain mereka di situ? Menurut mitos bahwa kalau satu waktu terjadi goncangan di kolam ini, itu menurut kepercayaan mereka, itu malaikat Tuhan yang menggoncang. Jadi siapa yang duluan bisa terjun ke situ, bisa sembuh. Di situ sudah ada seorang yang 38 tahun, Pak. Saya sekarang usia 42 tahun, Pak Kaunang. Ya, 38 tahun, dia berbaring di situ. Bagaimana bosannya berbaring di situ. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin kita pikir, ya sudah 38 tahun kok ditanya lagi, maukah engkau sembuh? Ngapain dia menunggu di situ? Tapi Yesus bertanya. Lalu dia bilang, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam kalau airnya goncang.
Lalu Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Satu pelajaran yang penting di sini. Masalah bertanya. Kan di judulnya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Bertanya. Bertanya itu menuntut kita mendengar. Kalau saya harus mendengar Pak Adri pada waktu bicara, saya harus menunjukkan rasa peduli. Bertanya itu menghindarkan kita dari kita berasumsi. Paling dia maunya begini. Berasumsi merasa sudah tahu. Bertanya itu mengajak kita mau tidak mau harus berinteraksi. Bertanya mendengarkan, mengajak kita memberikan apa? Memberi kesempatan kepada orang itu untuk mengungkapkan isi hati. Ya. Nah, ini yang kadang-kala kita gereja kita kalau bikin program kerja seolah-olah kita sudah tahulah apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi siapapun yang terpilih udahlah, tahun lalu programnya begitu kan ya, kita bikin begitu aja. Kalau di kalimat kita di Sekolah Sahabat, terlalu banyak gereja berpikir bahwa mereka sudah tahu apa, bahkan menebak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saya kira yang perlu kita dalami dari hari ini. Jadi kita perlu mencari tahu ya, dengan menyampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan agar kita tahu memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Mungkin Pak Adri Kaunang bisa menambahkan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya ingin menekankan untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Pak Tobing di dalam buku Welfare Ministry halaman 162. Dikatakan bahwa ingat bahwa engkau bisa menghancurkan perlawanan terberat dengan membawa minat pribadi pada orang yang engkau temui. Kristus membawa minat pribadi pada pria dan wanita ketika dia hidup di atas bumi ini. Kemana saja dia pergi, dia adalah misionari kesehatan. Kita harus pergi untuk melakukan yang baik, bahkan seperti yang dia lakukan. Kita diperintahkan untuk memberi makan orang lapar, mengenakan pakaian bagi yang telanjang, dan menghibur yang sedih. Namun ada pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab di dalam hati kita masing-masing. Adalah mengapa lebih banyak orang tertarik dan mengatakan bahasa bertanya yang dikatakan Pak Tobing tadi untuk kesehatan pribadinya dapat dipuaskan. Sedangkan kata mereka dibalikan lebih luar biasa adalah Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi penjala-penjala manusia. Kadang-kadang instan untuk kita zaman saat ini. Ya Pak Sutmiang. Orang ingin supaya kebutuhan pribadinya, kesehatan dijamah, supaya inilah yang menjadi prioritas utama. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang kita membutuhkan satu yang instan. Padahal Allah atau Yesus menginginkan kita untuk membuat orang lain juga. Sama seperti keempat orang yang Yesus sudah lakukan. Antara lain, seorang buta yang dijelaskan oleh hamba Tuhan Pak Tobing, seorang wanita pendarahan 12 tahun, dan orang yang ada di Gadasa yang memiliki penyakit gila, yang ada intervensi dan kuasa kegelapan, dan seorang anak Yairus. Artinya bahwa kita coba rubah mindset kita. Tuhan, bagaimana saya menjadi seorang yang instan, misionaris untuk menjangkau, bukan menyembuhkan. Nah, ini yang menjadi studi kasus di zaman modern saat ini. Kadang-kadang saya sakit asam urat, maunya asam urat itu yang disembuhkan, Pak Tobing. Bukan bagaimana iman saya diberikan supaya saya bisa menjadi pelayan-pelayan bagi orang yang sesama kita maupun non-iman. Untuk memperoleh prioritas yang sama. Itu Pak Situmnya. Jadi kita harus menjadi misionaris ya. Memberikan pelayanan, pengetahuan, mungkin kesehatan agar mereka pulih ya. Nah sekarang ini yang menarik Pak Kaunang ya. Tadi sudah kita mengetahui bahwa Yesus ketika berada di dunia ini dia memberikan melayani kebutuhan mereka. Tapi sekarang yang lebih menarik lagi ada kebutuhan yang lebih dalam lagi. Kira-kira apa ini? Oke, sederhana saja Pak Situmiang. Kita lihat di dalam buku Mazmur 139 ayat 1 sampai 13. Ini adalah satu pengalaman Raja Daud. Ini adalah salah satu masalah Raja Daud. Dia katakan bahwa ini rekomendasi Raja Daud. Di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dia katakan ke depan, ke kiri, ke belakang istilahnya goyang, ada tarian Manado, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tuhan sangat memahami. Sehingga aplikasi dalam buku Markus 2 ayat 1 sampai 12 bahwa ada dua hal yang berhubungan dengan buku Mazmur 199 dan Markus pasal 2.
Artinya bahwa Yesus menyembuhkan penyakit itu. Ya. Dan yang kedua, Yesus mengampuni dosa dari orang itu. Ya. Zaman kita saat ini kadang-kadang kita hanya buat bertobatlah kamu, panggilan. Tetapi apa? Solusi-solusi lain. Yang seperti kalau kita lihat pemain internasional Indonesia, double kita juara dunia di Rio Janeiro, artinya bahwa mereka menggunakan dua taktik. Artinya menyerang dan selalu apa? Cara tangkisannya luar biasa. Bertahan. Namun lebih luar biasa yang Yesus ajarkan di dalam pertanyaan Bapak tadi adalah menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan penyakit asam urat. Di samping itu, Yesus juga melakukan tindakan yang lain. Artinya bahwa, Pak Situmeang, penyakit Anda sudah bebas dan dosa Anda juga luar biasa. Sudah dibebaskan. Ya. Inilah yang menjadi rekomendasi yang luar biasa menurut kacamata apa? Raja Daud di dalam pelajaran kita saat ini. Baik, mungkin Saudara Elvin Tobing bisa menambahkan, apa ini kebutuhan yang lebih mendalam ini? Seperti kita tahu, misi Yesus datang ke dunia kan mau menyelamatkan. Ya. Sebenarnya kebutuhan utama manusia itu keselamatan. Keselamatan, ya. Kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan fisik, itu adalah tools, Amen. senjata, alat yang dia gunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Supaya diharapkan ada kesadaran, sebenarnya kebutuhanmu yang paling mendasar itu, ya, bukan masalah Kak, saya lapar, saya tidak punya pakaian, itu. Tapi pertanyaan bagi kita dari pelajaran ini nanti, pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya yang kebutuhan terbesar saya itu adalah kebutuhan akan kelepasan dari dosa. Kalau soal masalah fisik, sebesar apapun kesusahan di dunia ini sebenarnya tidak ada yang masalah. Tidak ada yang besar bagi Yesus. Dia kok pencipta. Dia yang memberi semua. Tapi yang dia tunggu selalu kepada kita. Kamu sadar nggak sih bahwa kebutuhanmu terbesar saat ini adalah pertobatan. Kelepasan dari dosa. Nah, itulah yang mau disampaikan kepada kita di pelajaran kita di hari Selasa ini. Gitu. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita pada saat ini. Nah, ketika kita melayani ya, kembalilah kita kepada Yesus. Pelayanan Yesus itu dia tidak ada, artinya apa? Dia benar-benar total ya. Tidak ada setengah-setengah dalam memberikan pelayanan. Nah ini sekarang yang menarik ini ada satu contoh Dorcas di Yope. Ini menarik ini. Bagaimana pelayanan yang diberikan. Mungkin Saudara Elvin Tobing bisa menambahkan. Kisah Dorcas ya, sedikit saja dicatat di dalam Alkitab. Tetapi nama Dorcas ini menjadi sangat identik kepada sebuah sifat yang pemurah, suka menolong gitu ya. Kejadiannya ini di Yope. Yope itu nama satu tempat. Jadi dikisahkan di Kisah 9 ya. Di Kisah 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope itu katanya ada seorang murid namanya Tabita. Kalau dalam bahasa Yunani biasa dipanggil Dorcas gitu ya. Dia dikenal sebagai perempuan yang banyak berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Pertanyaan sih kepada kita, perbuatan apa yang banyak kita lakukan? Ya, kalau kita berkaca bercermin kepada yang dilakukan oleh si Tabita atau si Dorcas. Atau katakan kalau misalnya kalimat di dalam Kisah 9 ini kita ganti misalnya. Katakan tempat tinggal Pak Situmeang di Jakarta. Di Jakarta ada murid bernama Situmeang yang banyak sekali berbuat titik-titik. Kira-kira kalau orang kita minta asosiasi bebas mengisi titik-titik itu, apa yang akan dibuat orang menilai Pak Situmeang? Nah, gitu ya. Kira-kira berbuat apa yang dibuat? Ya. Nah, itu satu perenungan bagi kita. Di kisah itu, akhirnya si Dorcas ini meninggal. Murid-murid mendengar bahwa Petrus lagi ada di Lida nih. Lida kebetulan nggak begitu jauh dari Yope. Lalu mereka utus 2 perempuan. Dan saat itu, Petrus langsung merespon cepat. Nah, ini pelajaran penting ini. Kita tahu misi Petrus di Lida pasti penting sekali. Tapi dia dengar ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia merespon cepat tanpa pikir ulang. Oke, langsung dalam bahasa Alkitab. Dia langsung berkemas-kemas. Supaya tidak buang-buang waktu. Seberapa cepat respon kita? Ya, jika ada. Walaupun sesibuk apa lagi di pelayanan kita. Bisa bilang, bisa yang lain nggak? Apakah akan seperti itu? Petrus bisa saja mengatakan yang lain. Karena banyak murid Yesus. Kan ini kan sudah kisah setelah hari Pentakosta yang baptisan banyak. Murid Yesus sudah banyak saat itu. Tapi Petrus merespon cepat. Dia kemasin. Dan benar. Dia
dia melihat bahwa Dorcas sudah meninggal. Lalu dia dapati di ruang atas, kebetulan setelah dimandikan mayatnya Dorcas, didapati ada di situ orang umat-umat percaya dan janda-janda. Ya, dan janda-janda. Mereka menangis, menceritakan sambil menunjukkan, Petrus, ini loh pakaian yang dijahit atau yang di baju-baju dan pakaian yang dikasih oleh Dorcas, Pak. Waktu dia hidup, kami sangat kehilangan sekali dengan si Dorcas ini. Tapi respon Petrus apa? Tabita, bangkitlah. Pertanyaan pelajaran bagi kita di kalimat, di cerita ini, di situ dikisahkan ada disebut orang-orang kudus dan ada juga janda-janda. Orang-orang kudus artinya umat-umat Tuhan yang sudah mengenal kebenaran. Janda-janda di situ bisa jadi janda itu adalah anggota gereja di situ, bisa jadi juga janda itu adalah orang luar yang belum menjadi umat Tuhan di situ. Pertanyaan atau pelajaran yang mau kita ambil dari sini, di Yope itu Dorcas dia melayani bukan saja hanya anggota gerejanya, tapi juga melayani orang luar. Artinya pelayanan dia di dalam dan juga keluar. Itu yang saya lihat ya, yang penting dari pelajaran ini. Ya memang kita harus sadar merawat anggota kita yang di dalam itu memang perlu. Ya, kita rawat, kita pelihara anggota kita di dalam. Tapi perhatian kita kepada pihak luar juga itu perlu. Saya kira itu pelajaran dari Dorcas yang boleh saya sampaikan. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Baik, begitu baik sekali ya apa yang teladan yang diberikan oleh perempuan itu ya. Tabita ya namanya ya. Tabita. Jadi memang dia memberikan suatu berbuat baik dan juga sering memberi sedekah. Seharusnya kita juga sebagai seorang Kristen melakukan hal yang sama. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan. Oh, saya ada 3 poin ya dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah referensi Alkitabiah. Alkitab mengatakan dalam buku Yohanes 13 ayat 34 dan Yohanes 15 ayat 12 adalah saling mengasihi. Yang kedua adalah, yang saya tertarik di sini adalah kata Ami Sermons, model gembala. Saya hubungkan dengan 18 departemen kalau tidak salah di dalam organisasi kita ya. Setiap orang, baik itu laki maupun wanita yang ada di 18 departemen itu sebenarnya tidak ada kata yang saya akan sebutkan adalah kata aman, kontesom atau lain-lain dalam bahasa yang lain ya. Melainkan yang harus mereka pikirkan saat ini adalah menciptakan ide-ide brilian ya. Jangan kalau peraturan jemaat katakan A, ikut saja A. Tetapi zaman saat ini adalah kita harus kombinasikan seperti yang dikatakan oleh Ami Sermons, model gembala. Artinya jangan terpaku kepada tugas-tugas yang sudah rutin kita lakukan sehari-hari. Tetapi kita berpikir lebih luar biasa lagi, ide-ide apa yang sesuai dengan zaman ini. Sehingga praktek yang Yesus lakukan pada zaman Yesus
akan lebih luar biasa untuk zaman saat ini karena kita tahu zaman saat ini memiliki multi talent, multi segalanya. Dengan demikian, seorang pelayan jemaat akan lebih luar biasa jika dia melipat gandakan cara berpikir dan menciptakan banyak ide. Sama seperti Tabita atau Dorcas yang dijelaskan oleh hamba Tuhan, Pak Tobing, Pak Sutumeang. Jadi sedikit lagi Pak Ya, Sutumeang. silakan. Menambahkan lagi tadi, jadi syarat pertama kita harus saling mengasihi. Amin. Yang kedua, Haleluya. aplikasi untuk gereja perlu membuat perencanaan yang matang. Kita ada departemen yang namanya pelayanan masyarakat. Ya. Ada departemen Dorcas. Itu seharusnya memang membuat perencanaan yang matang, ada analisanya, sebenarnya program apa yang menyentuh ke masyarakat sekitar. Ya. Jadi bukan copy paste dari tahun lalu begini, itu lagi. Lalu yang disampaikan Pak Kaunang tadi, Amin. Amy Sherman ini dia merekomendasikan ada 3 pendekatan. Ya, 3 pendekatan di dalam melayani masyarakat. Ada pendekatan pertama itu model penghuni tetap. Ya, model penghuni tetap artinya ya sudah, kita hanya fokus kepada memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar YOP kita saja. Ya, YOP itu ya berarti di mana tempat kita, itu model penghuni tetap. Yang kedua, model tukang kebun. Namanya model tukang kebun, dia kembangkan hubungan pelayanan dengan lingkungan di luar, ya, di luar area gereja kita. Ya, jadi misalnya kita udah lihat di konferensi kita ada misalnya buka toko pelayanan kesehatan, mungkin restoran vegetarian atau klinik kesehatan. Saya kira itu salah satu dari contoh model tukang kebun. Lalu model gembala, ya, model gembala ini khusus untuk dia targetnya sudah jelas, hanya suatu populasi itu saja, ya, dia supaya nggak fokus kemana-mana. Itu yang dijelaskan oleh Amy Sherman. Jadi artinya ini bukan sebuah kita tidak perlu perdebatkan yang mana lebih bagus, tapi ini strategi. Ini strategi. 3 ini bisa kita gunakan untuk menjangkau orang di luar. Message-nya adalah ke aplikasi. Apakah gereja kita ini sudah membuat analisis dan perencanaan yang matang pada waktu menyusun rencana reach out, jangkauan keluar? Itu pertanyaan bagi kita. Jadi nggak asal bikin program aja, yang penting jadi. Gitu. Jadi pada poinnya adalah, jadi gereja itu sekarang saatnya bukan lagi berdiam diri, tapi saatnya untuk bekerja. Ya, bekerja. Ya. Bekerjanya sistematis. Sistematis, pakai perencanaan. terukur, gitu. dan sudah jelas tujuan yang mau dicapai. Dan sudah pasti harus juga punya pengaruh terhadap lingkungan di gereja itu sendiri. Nah, mungkin Pak Konang, ya, katanya kita gereja ini harus bekerja. Kira-kira bisa berikan tanggapan. Terima kasih Pak Sutumeang, yang sangat menarik. Tapi jangan lupa, berbeda antara struktur organisasi dunia dan struktur organisasi gereja. Ingat bahwa misi kita adalah menuju ke sorga. Kalau misi dari organisasi dunia adalah profit atau keuntungan. Saya agak bahasa Inggris sedikit, profit, keuntungan. Yang menarik di dalam organisasi sorga adalah berdasarkan dalam buku Amsal pasal 16 ayat 3. Anda dan saya sudah harus membuat kurang lebih 100 prioritas, ya. Mungkin penginjilan, memberi makan, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, di atas segala-galanya, kita harus selalu membersihkan otak kita dengan mengatakan mungkin 10 kali, mungkin 15 kali. Di dalam buku Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, rencanamu, rencanaku, rencana gereja. Jadi inilah yang menarik di dalam pertanyaan Pak Sutumeang tadi. Bahwa semua agenda-agenda yang luar biasa yang kita sudah buat di gereja kita masing-masing, kita nomor 2-kan itu. Kita berdoa, kita selalu berbicara, kita selalu mengulang-ulangi, baik itu penatua atau ketua, pendeta, anggota jemaat atau bidang masing-masing, baik di rumah, baik di kantor, di mana mereka berada, mereka selalu mencuci otak mereka dengan mengatakan, semua rencana kami kita harus serahkan kepada tangan kuasa Allah, Yahweh atau Yehova Jireh. Akhirnya, bukan keuntungan duniawi, bukan jiwa yang asal-asalnya yang kita dapat, tetapi proyek Allah akan berlaku bagi masing-masing kita, karena prioritas utama adalah mengandalkan Allah sebagai pemimpin, leader yang luar biasa, yang tidak pernah kita jumpai di organisasi dunia
yang modern saat ini. Itu Pak Sutumen. Baik, terima kasih pembahasannya. Sangat menarik sekali. Tibalah kita pada kesimpulan ini. Ya, pembahasan kita pada saat ini. Ya. Mungkin Saudara Elvin Tobing, Ya. apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada saat ini? Kesimpulan dari saya itu berupa pertanyaan. Ya, kenapa sih kita harus melayani kebutuhan orang lain? Itu satu. Lalu ketika kita berpikir mengenai jangkauan keluar, kita juga harus hati-hati dengan tujuan utama kita. Artinya apa tujuan utama kita? Tujuan utama kita adalah keselamatan pribadi dan keselamatan orang lain. Jangan keluar dari situ. Lalu jika kita dalam pelayanan ini merasa ada gangguan-gangguan, mari kita lihat ini sebenarnya bukan gangguan, bukan hambatan. Tapi ini adalah peluang berkat khusus bagi kita. Kita dituntut bahwa kita bisa melayani lebih banyak. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan bagaimana melayani kebutuhan itu, sama seperti perumpamaan mengenai garam-garam berbaur ya dengan masakan yang dia akan beri rasa. Meeting point kita, ya tempat bertemu. Kita ada di mana? Kita kalau selama kita eksklusif mengasingkan diri di gereja kita sendiri, di rumah kita sendiri, kita tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Nonsense, nggak akan mungkin kita pernah bisa melayani kebutuhan masyarakat. Saya kira itu. Baik, ada di Kona, mungkin ada yang bisa ditambahkan kesimpulan kita pada saat ini. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Singkat saja. Jangan terfokus kepada kacamata yang sempit untuk saat ini. Berfokuslah terhadap kacamata orang lain. Seperti yang kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu bahwa jangan melihat manusia itu seperti pohon. Tetapi pelajari manusia yang ada di rumah tangga Anda dulu. Baru pelajari di lingkaran RT RW Anda. Di lingkaran gereja Anda. Dan di mana organisasi Anda berada. Dengan demikian, maka cara pandang Yesus, ingat, saya ulangi lagi. Cara pandang Yesus, saya dan saudara tidak bisa mencapai itu. Tetapi kesaksian-kesaksian, mujizat yang terjadi di dalam firman yang kita sudah bahas tadi, dapat terjadi bagi orang lain dengan catatan. Lakukan yang terbaik. Dan nomor 1, andalkan kuasa Allah. Luar biasa pembahasan kita, Saudara Elvin dan Saudara Adri Konam. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, begitu menarik pembahasan kita pada hari ini, di mana Yesus melayani kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Dan dia tidak hanya melayani kebutuhan fisik saja, jasmani saja, tapi juga kerohaniannya. Dan mau orang itu selamat. Dan biarlah juga kita sebagai orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan, mari kita ikuti teladan yang dilakukan Yesus. Bukan seperti itu, Pak Elvin Tobing dan Pak Andre Konim. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tibalah kita di akhir, di penghujung pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Dan kita akhiri dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Saudara Elvin Tobing. Baik. Kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa di surga, sanggupkan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di masyarakat di mana kami berada. Agar kami mengerti apa yang mereka butuhkan. Dan atas hikmat dan inspirasi dari surga, Tuhan berikan kerelaan dan kesanggupan melayani kebutuhan mereka. Terutama kebutuhan akan keselamatan. Sesungguhnya itulah yang menjadi kebutuhan terbesar kami Tuhan manusia ini. Kami berterima kasih untuk pelajaran yang baik. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Mohon ampun dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.